Muslim maupun yang kafir adalah mimpi untuk bisa masuk surga. Pengen masuk surga semua? Pengen? Apa ada yang bilang kalau anak sih enggak, Ustaz, anak di sini aja, Ustaz. Semua orang pasti pengen masuk surga. Dan surga adalah di antara janji terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman. Makanya Allah dalam Al-Quran menggambarkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan surga, agar kita itu termotivasi untuk beribadah, termotivasi untuk meninggalkan maksiat, supaya kita bisa masuk surga. Di antaranya adalah bagaimana Allah itu menjelaskan kenikmatan di surga itu tidak bisa dibayangkan sama sekali sama manusia. Allah mengatakan di surat As-Sajdah di ayat ke-17, Allah katakan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Kata Allah, tidak seorang pun mengetahui berbagai macam kenikmatan yang menanti dirinya, yang indah untuk dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Kata Allah, tidak ada seorang pun yang mengetahui, nggak tahu, dia nggak terbayangkan. Maka dalam sebuah diskusi Allah mengatakan, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata Allah, aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati. Manusia itu memiliki dua alat untuk mendapatkan ilmu atau mendapatkan wawasan. Semua yang kita ketahui ini, sekarang yang kita ketahui, yang antum ketahui, kita itu mendapatkannya cuma dari dua jalur. Yang pertama, apa yang kita lihat. Yang kedua, apa yang kita dengar. Betul nggak? Ini dua jalur belajar itu cuma dua ini aja. Apa yang dilihat, apa yang didengar, itu aja. Makanya kita tidak bisa membayangkan sesuatu yang nggak pernah kita lihat dan juga nggak pernah kita dengar. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana. Kalau ada orang dikurung di dalam kamar 20 tahun, dari kecil di kamarnya aja atau di rumahnya aja, dia nggak boleh keluar rumah. Yang dia lihat seumur hidupnya, yang ada di rumah dia dan apa yang dia konsumsi cuma satu, ayam. Itu aja, itu yang dilihat ayam, dia makan ayam, itu aja terus. Kalau antum ketemu orang ini, antum cerita tentang gajah, ada binatang gajah, belalainya panjang, kupingnya besar. Apa jawaban dia? Kira-kira kalau sama ayam ini bedanya di mana, kata dia. Kenapa? Karena yang ada di otak dia itu cuma ayam aja. Dia nggak kebayang hewan-hewan yang lain. Antum bilang, oh enggak, gajah ini kakinya 4, kalau ayam kan cuma 2. Oh berarti kakinya kayak kaki ayam, cuma ada 4. Paham antum? Kenapa? Karena standar berpikirnya untuk menggambarkan hanya ayam itu aja. Nah ternyata beginilah kondisi manusia. Apa yang ada di otak kita untuk memproses semuanya, standarnya cuma apa yang pernah kita lihat di dunia aja, udah. Sedangkan ternyata kenikmatan surga itu kenikmatan
yang kesamaan dengan di dunianya cuma pada namanya saja. Pada hakikatnya seperti apa, realitanya seperti apa, itu jauh berbeda, nggak bisa dibayangkan sama sekali. Salah satunya adalah yang Allah Ta'ala sebutkan di surat Muhammad di ayat ke-15. Allah katakan, masalul jannati allati wu'idal muttaqun, permisalan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di dalam surga itu ada sungai-sungai yang airnya tidak payau. Kemudian kata Allah, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan juga ada sungai-sungai yang terbuat dari susu yang rasanya tidak akan pernah berubah. Kemudian kata Allah, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan juga ada sungai-sungai yang terbuat dari khamr, enak untuk dikonsumsi. Kemudian kata Allah, wa anharun min asalin musaffa. Dan juga ada sungai-sungai yang terbuat dari madu yang murni. Maka ini semua hal-hal yang tidak terbayangkan dalam pikiran kita. Gimana caranya susu bisa jadi sungai? Ada sungai susu. Bagaimana ada sungai madu? Nggak masuk akal, Ustaz. Memang akalnya nggak nyampe, bukan nggak ada. Jangan salahkan beritanya, salahkan diri kita yang nggak bisa memproses karena akalnya yang terbatas. Makanya kata para ulama, bahkan dalam hal-hal yang bisa kita lihat saja, hal-hal yang bisa kita lihat saja, terkadang kita nggak bisa memprosesnya. Apa contohnya? Kita lihat diri kita sendiri. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya jantung, kita punya hati, punya ginjal, dan organ tubuh yang lainnya. Antum tahu, untuk jadi spesialis mata, itu uang untuk pendidikannya, uang untuk tinggalnya dia, segala macam pendidikannya. Cukup nggak 1 miliar? Hah? Nggak cukup 1 miliar. Nanti ada subspesialisnya lagi. Berapa miliar yang sudah dihabiskan untuk pendidikan. Jadi dokter mata. Nah ini dokter spesialis mata, dengan ilmu tentang mata yang dia miliki secara mendalam. Bayangkan seumur hidup pelajarin mata aja terus dilihatin sama dia. Suruh bikin mata bisa gak? Hah? Gak bisa. Itu hal yang dia pelajari, dia lihat secara detail, tetap dia gak bisa proses secara sempurna. Gak bisa. Suruh bikin gak bisa. Itu menunjukkan yang ada depan mata kita aja, kita gak bisa memproses secara sempurna. Apalagi sesuatu yang nggak pernah kita lihat sama sekali. Makanya jangan dalilnya disalahkan, tapi salahkan akal kita yang terbatas. Kemudian Allah Ta'ala pun mengatakan bahwasanya kenikmatan-kenikmatan di surga itu diraih tanpa kepayahan sama sekali. Allah mengatakan qutufuha daniyah, bahwasanya dahan-dahan pohon itu di surga itu rendah, mudah untuk digapai. Tidak seperti di dunia, untuk mendapatkan buah itu butuh manjat atau pakai galah. Adapun di sana kata Allah qutufu hadaniyah, dahannya itu rendah, gampang untuk diambil. Kemudian Allah juga menjelaskan bagaimana dalam surga kenikmatan itu selalu bertambah. Kenikmatan selalu bertambah, kebahagiaan itu selalu bertambah. Keindahan dan ketampanan selalu bertambah. Kata Allah, kata Nabi, inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'ah. Di surga itu ada sebuah pasar yang didatangi oleh penduduknya setiap hari Jumat. Fatahubbu rihus syamal. Kemudian berhembuslah angin dari sebelah kiri,
menerpa wajahnya. Fatahsu fi wujuhim wa thiyabihim, menerpa wajahnya dan juga pakaiannya. Fayazdaduna husnan wa jamala. Maka orang-orang ini tambah cakep, tambah ganteng. Cuma gara-gara kena angin aja. Fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamala. Mereka pulang ke rumahnya dari pasar itu dalam kondisi sudah tambah ganteng, sudah tambah cakep. Lalu ketika dibuka pintunya, istrinya pun bilang, wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala. Demi Allah, setelah kalian itu meninggalkan kami, kemudian kalian pulang lagi ke rumah, yaitu kamu itu pulang lagi ke rumah, suamiku, sekarang kamu sudah tambah ganteng, sudah tambah cakep. Suaminya pun bilang, wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala. Suaminya pun bilang, dan kalian pun demi Allah, setelah saya tinggalkan, sekarang saya pulang lagi, kalian sudah tambah cantik, tambah indah. Bayangkan, ini didatangi setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat ketampanan bertambah, kecantikan bertambah. Ini berbeda dengan kenikmatan di dunia. Kenikmatan di dunia itu relatif akan selalu berkurang, akan selalu menurun. Itu kenikmatan dunia. Antum kalau beli mobil baru, ditaruh di garasi baru dari dealer, pasti setiap hari dilihatin kan? Baru datang sampai malam dilihatin, dicium baunya enak, bau mobil baru. Mobil masih bersih. Besok pagi dicuci lagi, dilap lagi. Cuma ada jejak bekas tangan, dilap lagi. Wah, Masya Allah. 1 minggu dirawat terus. Tapi antum lihat kalau sudah 5 tahun kayak gimana? Nggak dicuci, berdebu, baret sini, baret sana. Kenapa? Menurun. Kecintaan pun menurun. Sama dengan manusia. Manusia pun ketampanan, kecantikan itu menurun. Ini nggak seperti di akhirat. Mau skincare berapa kilo di wajah, sudah waktunya peot, ya peot. Sudah waktunya keriput, ya keriput, turun terus. Mau seperti apapun. Karena kenapa? Itu fitrah. Allah jadikan memang kenikmatan di surga itu berbeda dengan di dunia. Dia akan bertambah terus. Kemudian teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah, maka yang menjadi poin ini hanyalah beberapa hal tentang kenikmatan surga yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga diceritakan oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya, yang tujuannya untuk memotivasi kita bagaimana kenikmatan dunia ini tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan di akhirat nantinya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal, kata Allah. Dan kemudian poin penting dalam masalah ini, ternyata surga yang menjadi impian semua orang ini ternyata tidak dikejar oleh semua orang. Semua orang berani untuk bermimpi, semua orang berani untuk berharap untuk bisa masuk ke dalam surga. Tetapi ketika diminta untuk berjuang mengejar surga, enggak semuanya mau. Ketika semuanya diminta untuk maju gapai surga ini, enggak semuanya mau. Padahal surga itu enggak gratis. Surga itu tidak gratis. Ini berbeda dengan dunia. Adapun dunia, kenikmatan di dunia Allah berikan kepada banyak orang untuk bisa dinikmati. Yang menikmati kehidupan di dunia bukan cuma orang-orang muslim. Orang-orang kafir yang tidak sujud kepada Allah
sujud kepada berhala, sujud kepada manusia. Sebagian mereka menikmati kehidupan dunia ini. Karena memang serendah itu dunia. Memang serendah itu dunia. Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syurbata ma." Kata Nabi, kalau dunia ini nilainya, value-nya sama dengan sayap seekor nyamuk, kalau sama, Allah nggak bakal berikan seteguk air kepada orang kafir. Kalau sama. Tapi ternyata sekarang orang-orang kafir mendapatkan bukan lagi seteguk air. Berbagai macam kenikmatan didapatkan sama orang-orang kafir. Menunjukkan apa? Dunia kedudukannya jauh di bawah itu. Nah, inilah harusnya yang membuat kita termotivasi untuk mau berjuang mengejar surganya Allah, karena surga nggak gratis. Allah mengatakan di surat Az-Zukhruf di ayat ke-72. Kata Allah, "Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun." Kata Allah, dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal-amal yang dahulu kalian kerjakan. Lihat garis bawahi. Diwariskan sama Allah disebabkan karena amal. Disebabkan karena amal. Adapun kenikmatan dunia terkadang enggak berjalan lurus dengan amalan. Itu kenikmatan dunia. Tadi Anda sampaikan, orang-orang kafir sholat aja enggak, syirik dan kufur kepada Allah, tetapi mendapatkan kenikmatan dunia. Karena kenikmatan dunianya bukan karena amalan mereka. Karena memang tujuannya supaya apa? Supaya dosa mereka tambah banyak. Enggak berjalan selaras. Beda dengan kenikmatan surga. Seorang mendapatkan surga itu selaras karena amalannya dia. Apa yang dia kerjakan di dunia, maka akan dia panen nanti di akhirat. Makanya kata Allah, "Bima kuntum ta'malun," atas apa yang kalian kerjakan. Di ayat yang lain di surat Maryam, di ayat ke-63 Allah mengatakan, "Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya." Allah berfirman, itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Surga kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Allah enggak katakan kami wariskan kepada hamba-hamba kami semuanya, enggak. Tapi Allah kasih qaid, syarat, orang-orang khusus. Siapa? Orang-orang yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah. Kalau kita membahas tentang masalah ini berarti mengajak kita untuk mau beramal ibadah untuk ngejar surganya Allah. Tapi dalam pembahasan ini ada poin juga yang harus selalu kita ingat. Amal ibadah itu hanyalah salah satu sebab untuk masuk surga, bukanlah sebab utama untuk masuk surga. Makanya Nabi SAW bersabda, "Lan yudkhila ahadan amaluhul jannah." Tidak ada amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Enggak ada, kata Nabi. Sampai kata para sahabat mengatakan, "Wala anta ya Rasulullah." Tidak juga engkau wahai Rasulullah, itu tidak juga amalan-amalan yang kamu perbuat wahai Rasul. Nabi mengatakan, "Wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmah." Dalam riwayat yang lain, bifadli wa rahmah. Tidak pula dengan aku, kata Nabi, kecuali disebabkan karena Allah Ta'ala itu memberikan karunia dan juga rahmatnya kepadaku. Maka Nabi menjelaskan di hadis ini, seorang masuk surga bukan semata-mata karena amalannya, tetapi karena rahmat dari Allah. Cuma, berarti kalau begitu Ustadz, kita mengharapkan rahmat Allah aja Ustadz, nggak usah beramal. Itu kan terkadang pertanyaan yang pertama. Berarti kita nggak usah beramal Ustadz. Harapkan aja rahmat Allah, karena seorang itu masuk surga karena rahmat, bukan karena amal, kata dia. Pertanyaan yang kedua, lalu gimana ayat-ayat tadi yang dibacakan Ustadz? Surga kami wariskan kepada kalian atas apa yang kalian kerjakan.
Kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Berarti beramal kan? Dua pertanyaan. Ternyata apa jawabannya? Jawabannya adalah amalan itu salah satu sebab untuk kita mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah itulah yang kemudian memasukkan kita ke dalam surga, gitu loh. Jangan seorang merasa terlalu pede dengan amal ibadahnya, oh saya pasti masuk ke dalam surga. Jangan kepedean. Amal inilah yang kemudian bisa mendatangkan rahmat Allah. Rahmat itulah nanti akan bisa membuat seorang masuk ke dalam surga. Kenapa di antara sebabnya? Sebab yang pertama, kalau yang diandalkan hanya amalan untuk bisa masuk ke dalam surga, maka amalan seorang hamba penuh dengan cacat, penuh dengan kekurangan. Kalau antum punya karyawannya nggak perform, kerjanya nggak bener, diapain? Dipecat. Diperingatin sekali, diperingatin 2 kali, diperingatin 3 kali, nggak mau berubah, gimana kira-kira? Pecat. Kalau seorang hamba mengandalkan amalannya, dipecat semua kita. Suruh sholat khusyuk aja susah. Soal khusyuk itu kan berarti kan nggak mikirin apa-apa, ibadahnya cuma memikirkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu kan khusyuk. Cuma itu yang diminta dalam waktu yang singkat. Sholat itu paling lama 5 menit. Sholat berjamaah pun gak ada yang nyampe 10 menit, kurang dari itu. Cuma dalam waktu yang singkat tersebut, dalam 24 jam kita fokus ketika sholat. Gak usah mikirin kerjaan, gak usah mikirin rumah, gak usah mikirin meeting, gak usah mikirin urusan keluarga, gak usah. Memang tujuannya taqarrub kepada Allah. Bisa? Susah ternyata. Terus ibadah seperti apa yang mau diandalkan buat masuk ke dalam surga? Perform aja enggak. Belum lagi sholat, ngelirik kanan, ngelirik kiri, garuk sini, garuk sana. Ini kan merusak kesempurnaan dari ibadah tersebut. Dan ini kita baru ngomongin sholat. Belum ngomongin ibadah-ibadah yang lain, baca Al-Quran. Tahsinnya 20 tahun. Gak beres-beres bacaan Al-Qurannya. Gak benar-benar. Tahsinnya yang salah? Bukan, emang gak pernah dibaca. Pemain bola, kenapa jago main bola? Latihannya tiap hari. Ini tahsin 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali. Baca Al-Qurannya pas tahsin doang. Kalau nggak ada kelas tahsin, nggak baca Quran, ya gimana mau lancar? Cuma teori aja. Apa kemudian diandalkan? Itu mau diandalkan. Apa lagi mau diandalkan? Puasa Ramadan. Lagi puasa, main handphonenya lebih banyak daripada baca Al-Qurannya. Apa yang mau diandelin? Mau amalan diandelin untuk bisa masuk ke dalam surga? Ya akhi. Maka ini poin yang pertama. Makanya kita nggak bisa mengandalkan amalan. Amalan itu hanya bisa kita harapkan untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Apa sebabnya? Yang penting kita menunjukkan usaha kita yang maksimal. Memang penuh kekurangan, memang penuh cacat dalam ibadah. Tapi kita menunjukkan usaha kita. Kekurangan itu kan memang sifat manusia. Fitrah manusia itu khoto, kata Nabi, sering melakukan kesalahan. Itu memang sudah datanya yang ada di dalam diri setiap manusia. Tapi dia tetap berusaha untuk menyempurnakan lagi. Kadang terjerumus lagi, tobat lagi, terjerumus lagi, tobat lagi. Itu sifatnya manusia. Makanya Allah itu mau ngelihat sampai sejauh mana perjuangan seorang hamba. Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin, ya kan? Allah mencintai hambanya yang tawwab. Apa tawwab? Rajin tobat. Orang dikatakan rajin belajar bukan sekali belajar. Orang dikatakan rajin belajar bukan kalau belajarnya besok mau ujian, ya kan? Orang dibilang rajin belajar kalau belajarnya tiap hari. Sering dia belajar lagi, dibuka lagi, itu namanya rajin. Ini tawab, berarti dia itu sering, namanya sering, dia tobatnya sering memang.
Orang kalau taubat sering berarti dosanya banyak. Dia rajin, dia tobat lagi. Allah ngelihat perjuangan itu semua. Dari situlah makanya Allah kemudian menghargai dengan apa? Dengan rahmatnya Allah kasih. Kasih sayangnya Allah. Kemudian sebab yang kedua, kenapa kita tidak bisa mengandalkan amal ibadah kita? Adalah karena amal ibadah yang kita lakukan tidak sebanding dengan besarnya kenikmatan surga. Enggak sebanding. Untuk kerja remeh, taruhlah misalkan kerja di restoran, kerjaannya cuma cuci piring, tapi gajinya 30 juta, gimana? Sebanding nggak? Nggak sebanding. Oh, kerjaan cuma cuci piring, gajinya 30 juta, nggak sebanding. Nah ini sama dengan amal ibadah kita yang kita perbuat. Kalau kita pikirkan itu sebagai transaksional, seakan-akan transaksi, ini loh saya beramal, maka balasannya adalah surga. Maka nggak sebanding sama sekali. Makanya para ulama mewanti-wanti, surga itu bukan gaji. Hubungan kita dengan Allah bukan hubungan karyawan sama bos. Hubungan kita sama Allah hubungan hamba yang miskin kepada Allah sang pencipta yang maha kaya. Itu hubungannya. Bukan karyawan sama bos, bukan. Ini bukan sebuah jual beli, bukan. Karena apa yang kita tawarkan jauh lebih sedikit, bahkan penuh dengan cacat, dengan kekurangan. Nggak bisa ditukar dengan surga. Surga jauh lebih besar. Makanya Nabi SAW tadi katakan apa? Nggak ada amalan yang bisa masukkan seorang ke dalam surga. Tapi sebabnya gara-gara apa? Rahmatnya Allah. Kemudian teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah. Maka tadi Anda sampaikan bagaimana untuk mendapatkan rahmatnya Allah adalah untuk kita itu memperbanyak beramal soleh. Walaupun dengan kekurangan yang kita miliki dalam beramal. Dan Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita berbagai macam amal ibadah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Maka surga bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Bukan sesuatu yang gak mungkin untuk digapai. Surga itu mudah untuk digapai oleh semua kalangan, oleh semua lini masyarakat. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang tua, mau yang muda, mau yang laki-laki, mau yang perempuan. Mau ngejar surga, jalannya sudah ada, bisa ditempuh sama semua orang. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, Al-jannatu aqrabu ilaikum min syiraki na'lih. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandalnya. Kalau antum melihat, antum pakai sandal, talinya itu kan ada 2, dekat kan? Kata Nabi, surga itu lebih dekat daripada itu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sebab untuk bisa seorang masuk surga itu banyak. Seakan-akan ini orang itu udah pasti masuk surga. Sekarang saking banyaknya, saking mudahnya. Dan cara yang pertama, amalan yang pertama, untuk seorang bisa masuk ke dalam surga adalah untuk beriman kepada Allah. Iman kepada Allah ini modal utama. Kalau orang masuk surga, modal utamanya beriman dulu kepada Allah. Apa sih beriman kepada Allah? Yaitu hanya mengakui Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Itu arti beriman kepada Allah.
lalu dia pun kufur, tidak mengimani semua Tuhan-Tuhan selain Allah. Dia berlepas diri dari Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini namanya tauhid. Ini arti dari la ilaha illallah. Ini modal utama kalau orang masuk surga. Makanya seorang itu diperintahkan untuk masuk Islam dan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah. Dan kita pun ditekankan untuk bisa menutup akhir hayat kita, perkataan terakhirnya dengan apa? La ilaha illallah. Karena ini memang modal utama. Allah Ta'ala mengatakan di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-82. Allah berfirman, walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, mereka adalah penduduk surga dan mereka itu kekal dalamnya. Jadi siapa yang jadi penduduk surga kata Allah? Orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang beramal saleh. Maka iman ini nomor 1. Jadi ini adalah jadi PR buat kita semua, buat orang yang mau masuk ke dalam surga. Keimanannya itu harus dijaga. Yang keimanan ini berarti yaitu menjaga tauhid kita dan menjauhi berbagai macam kesyirikan. Karena ini modal utama. Entah apapun yang terjadi, tauhid nggak boleh digadaikan. Tauhid nggak boleh diperjualbelikan. Tauhid nggak boleh untuk dibuang. Entah karena sebab apapun, syirik nggak boleh dikerjakan, syirik nggak boleh dilakukan. Kenapa? Ini modal utama kalau mau masuk surga. Nggak boleh dilepas. Ini modal utamanya. Nabi SAW mengatakan, man laqiyallah la yusyrik bihi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa berjumpa dengan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia bakal masuk ke dalam surga. Apa syaratnya? La yusyrik bihi syai'a. Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak berbuat syirik. Dan di sini ada 2 PR-nya dalam masalah iman, masalah tauhid dan syirik. PR yang pertama, pelajari tauhid dan syirik secara mendetail. Kalau kita ngomongin tauhid, semua orang tahu kata tauhid. Tauhid tahu, tauhid pernah dengar. Apa itu tauhid? Disitulah mulai orang-orang bingung. Bagaimana mengaplikasikan tauhid dalam kehidupan kita? Seperti apa? Di situ mulai mereka itu bingung. Hingga sebagian itu hanya membatasi yang penting gak sujud kepada selain Allah, kata dia. Yang penting itu aja. Dikarenakan dia tidak mempelajari tauhid dan syirik secara mendetail, akhirnya dia terjerumus ke dalam kesyirikan tanpa dia sadari terkadang. Makanya kita lihat gak sedikit dari orang-orang muslim. Kalau namanya sudah orang muslim berarti kan bersaksi la ilaha illallah, ya kan? Harusnya sudah otomatis punya tauhid dalam dirinya. Gak sedikit dari mereka kalau ada kesulitan datang ke dukun. Untuk supaya bisnisnya itu lancar, pakai jimat. Gak sedikit dari mereka kemudian percaya dengan hari-hari yang hoki, hari-hari sial, percaya dengan zodiak, percaya dengan angka-angka yang sial, padahal muslim katanya. Kalau bukan muslim sih urusan dia. Ini muslim. Apa sebabnya? Karena nggak tahu apa tauhid, nggak tahu apa syirik, terjerumus akhirnya. Makanya ini PR pertama, pelajari. PR yang kedua dalam masalah iman, sebarkan, ajarkan ke keluarga kita, ajarkan ke istri, ajarkan ke anak, ajarkan ke suami, ajarkan ke orang tua, ajarkan ke kakak, ajarkan ke adik, ajarkan kepada mereka. Karena ini modal utama. Allah mengatakan dalam Al-Quran di surat Tur,
Allah menceritakan tentang keluarga-keluarga yang nanti akan kembali berjumpa nanti di akhirat. Bagaimana mereka nanti akan berjumpa? Kata Allah, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman yang kemudian diiringi oleh keturunannya dengan keimanan, maka akan kami pertemukan nanti dengan keturunannya disebabkan apa? Imannya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi Allah menjelaskan di ayat ini, orang-orang yang beriman kemudian diikuti sama keturunannya yang juga orang-orang beriman nanti bakal dipertemukan sama Allah. Jadi yang ketemu nanti antara keluarga semuanya adalah orang-orang yang beriman, baru ketemu nanti semuanya. Jadi mau ketemu sama kakek atau nenek yang sudah wafat, atau bapak dan ibunya yang sudah wafat, pengen ketemu lagi, rindu, siapa yang gak mau ketemu. Maka gimana untuk bisa ketemu lagi sama mereka? Untuk modalnya itu iman. Kita punya keluarga di sini, pengen nanti kita ketemu lagi di akhirat. Gimana cara ketemunya? Sama-sama jadi orang beriman, nanti dipertemukan sama Allah nanti. Karena ini modal utama. Kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan lagi nanti dengan keturunan mereka. Namanya orang tua itu kan waktunya sedikit sama anak-anak. Orang tua waktunya sedikit sama anak-anak. Anak-anak umur 17, 18 tahun udah keluar dari rumah. Kuliah di sini, ngekos di sini. Beres kuliah, sibuk apa? Kerja. Kerja terus apa? Nikah rumah sendiri. Sudah sama pasangannya, sudah sama anak-anaknya. Ketemu sama orang tuanya jarang. Sedikit, sebentar. Sampai ternyata orang tua sudah keburu tua, meninggal orang tuanya. Sebentar waktunya. Kalau dia mau ketemu, kalau kita mau ketemu dengan keluarga kita semua nantinya, maka modal utamanya adalah iman. Makanya tadi iman bukan cuma kita pelajari secara mendetail, tetapi iman ini harus kita tanamkan kepada keluarga yang ada di sekitar kita semuanya. Dan ini adalah poin penting khususnya kepada orang tua untuk menanamkan ini kepada anak-anaknya. Sebagian orang tua menanamkan pendidikan umum kepada anak-anaknya tetapi tidak memperhatikan bagaimana ilmu agama yang dimiliki sama anak-anaknya. Dilesin anaknya untuk robotik, bahasa Inggris, nggak tahu bahasa apa, ilmu apa dipelajarin sama anaknya, tapi baca Al-Qur'annya aja belum lancar, sholatnya aja belum bener, nggak ada keimanan, nggak ada ketakwaan dalam diri dia. Akhirnya nanti dewasa jadi dokter, nggak sholat, jadi pejabat, korupsi nanti akhirnya. Pedagang, nipu. Kenapa? Nggak ada iman, nggak ada takwa. Ini sekali lagi ada tugas orang tua untuk menanamkan kepada anak-anaknya. Kemudian yang berikutnya, untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Tadi iman, maka yang berikutnya adalah dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada Allah dan Rasul menjadi penyebab seorang itu masuk ke dalam surga. Allah mengatakan di surat Al-Fatah di ayat yang ke-17. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima." Allah mengatakan, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kapan Allah bakal masukkan ke dalam surga? Kalau dia taat sama Allah, taat sama Rasul-Nya. Maka ikhwas kalian, perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul sangat banyak dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul.
Bahkan Allah perintahkan kalau terjadi perselisihan kembalikan kepada Allah dan Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war Rasul. Kalau kalian itu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan juga kepada Rasul. Diperintahkan. Allah juga perintahkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka kerjakanlah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka jauhilah. Ini perintah semuanya. Maka jangan sampai kemudian kita menjadikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu sebagai sesuatu yang opsional. Pilihan aja, mau taat apa enggak. Tetapi jadikan itu sebagai sebuah kewajiban, sebagai hal yang enggak bisa dinegosiasi, enggak bisa ditawar-tawar. Kalau Allah sudah perintahkan, Rasul sudah perintahkan, sami'na wa ata'na. Makanya kalau perintah Allah dan perintah Rasul bertentangan dengan perintah manusia, atau perintah manusia bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul, maka perintah Allah dan Rasulnya yang dimenangkan. Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang di situ ada kemaksiatan kepada sang pencipta, kepada Allah. Bosnya menyuruh dia untuk terus kerja, nggak boleh istirahat, walaupun di waktu sholat. Nggak boleh ditaati. Waktu sholat ya sholat. Mau bosnya bilang apapun, mau dipotong gajinya, waktu sholat, nggak boleh ditawar. Bosnya nyuruh dia, karena ini akhir bulan Desember kata dia, harus pakai topi Natal, semua harus pakai, nggak boleh taat. Kenapa? Ini pelanggaran kepada syariat Islam, nggak boleh ditaati. Mau bosnya bilang apapun, kenapa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang di situ ada kemaksiatan kepada Al-Khaliq sang pencipta. Nggak boleh. Orang tua bahkan terkadang memerintahkan anaknya untuk bermaksiat. Nggak boleh ditaati orang tua. Dan ini bukan berarti menggugurkan berbaktinya kita pada orang tua, enggak. Tetapi hanya pada poin itu saja, hal yang diperintahkan kepada kita untuk maksiat kepada Allah nggak boleh ditaati. Nah, ini adalah poin yang penting. Dan kemudian di antara ketaatan kepada Allah dan Rasul yang bisa masukkan seorang ke dalam surga adalah ketika seorang itu menjaga sholat wajibnya dan juga menjaga puasa wajibnya, itu puasa Ramadan. Dijaga ini. Itu bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul. Nabi SAW mengatakan, man amana billahi wa bi rasulih wa aqama salata wa shoma ramadana kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, lalu dia itu mendirikan salat, dia pun berpuasa Ramadan, maka adalah kewajiban bagi Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Apa syaratnya tadi? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mendirikan sholat, puasa Ramadan. Jadi sholat dan puasa Ramadan di sini nggak boleh ditawar-tawar, harus dikerjakan. Baik bagi laki-laki maupun bagi yang perempuan. Maka Nabi SAW menyebutkan hadis khusus bagi para wanita tentang masalah ini. Nabi mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau seorang wanita itu salat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Syaratnya sama sama laki-laki. Apa? Sholat, puasa Ramadan.
Maka para wanita secara khusus, jangan karena para wanita sholatnya di rumah, kemudian berarti boleh untuk dilalaikan, boleh untuk diundur-undurkan. Sama, walaupun sholatnya di rumah, sholatnya tepat waktu, di awal waktu, walaupun di rumah. Dan begitu pula berkaitan tentang masalah puasa. Yang lebih banyak untuk meninggalkan puasa Ramadan itu perempuan daripada laki-laki. Gara-gara apa? Terkadang haid. Nah, yang jadi masalah adalah hutang dari puasa Ramadannya dibayar. Ini yang terkadang jadi masalah. Ingat tadi Allah perintahkan, Nabi perintahkan puasa Ramadan. Kalau dia nggak bisa puasa, maka dia harus bayar hutangnya. Sebagian wanita mengundur-undur, mengulur-ulur. Sampai apa? Dekat ke Ramadan tahun depan. Dan percaya, di sini masih ada para wanita yang belum lunas hutang puasa Ramadannya. Udah lunas semua tapi di sini ya. Alhamdulillah, emang solehah semua di sini. Amin. Gitu. Ini jadi PR buat semuanya untuk dia menjaga sholatnya dan juga puasanya. Kemudian banyak poin-poin yang lain. Kemudian hal nomor 3, ada persingkat. Seseorang bisa masuk ke dalam surga. Yang pertama tadi beriman kepada Allah. Yang kedua adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah bermuamalah dengan baik kepada masyarakat. Nabi SAW secara khusus beliau bersabda, Ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, bagikanlah makanan, dan sholatlah ketika orang-orang sedang tidur, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Jadi dijanjikan surga ini untuk siapa? Yang pertama adalah orang-orang yang menyebarkan salam. Dan juga kepada siapa? Orang-orang yang membagikan makanan. Dua hal ini perhatikan. Ini semua berkaitan dengan manusia, dengan interaksi sama manusia. Orang salam nggak bisa sendirian, nggak bisa di rumah tiba-tiba assalamualaikum ke siapa? Ke jin. Kalau orang mau salam harus ketemu sama orang lain. Berarti ketika ketemu sama orang ucapkan assalamualaikum. Itu salah satu cara dia bisa masuk dalam surga. Kemudian apa tadi? Wa at'imut ta'am, bagikan makanan. Entah kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang susah, atau sekedar mentraktir orang-orang di sekitar kita. Itu masuk it'amut ta'am. Itu masuk. Kadang sebagian orang maunya ditraktir. Traktir orang lain enggak mau. Betul? Padahal mentraktir enggak harus satu keluarga dia. Kadang enggak harus satu porsi makanan. Beli kue kasih ke dia selesai. Beli gorengan 2 kasih ini buat ente, gorengan buat ente. Itu kan berikan makanan. Judulnya kan it'amut ta'am, ngasih makanan. Ya saya mampunya segitu ya gimana? Kan nggak ada masalah. Itu menunjukkan usahanya dia di situ. Dan dalam redaksi yang lain Nabi SAW mengatakan wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Ini sekali lagi urusan apa? Interaksi sama manusia. Di antara sebab untuk masuk ke dalam surga, sambunglah tali silaturahmi. Dan di antara bentuk menyambung tali silaturahmi adalah mengenal siapa rahim kita. Gimana kita mau nyambung tali silaturahmi? Rahimnya aja nggak tahu siapa, keluarganya aja nggak tahu siapa. Karena ada sebagian keluarga itu memang hidupnya nafsi-nafsi. Pokoknya bapak, ibu, saya, kakak, adik, anak-anak saya udah cukup, udah. Nggak tahu siapa pamannya, nggak tahu siapa bibinya, nggak tahu. Kalau nggak salah bapak saya tuh 4 bersaudara. Kalau nggak salah kata dia. Bapaknya berapa bersaudara dia nggak tahu. Kakeknya udah yang penting tahu kakeknya dia aja. Siapa saudara-saudara kakeknya, saudara-saudara nggak tahu sama sekali. Karena nggak pernah. Kalau nggak kenal, lah gimana mau tahu keadaan mereka? Gimana mau ngebantu mereka?
Padahal Allah dalam Al-Quran memerintahkan secara khusus, kata Allah, wa atidzal qurba haqqahu. Berikan karib kerabat itu haknya. Sekarang gimana mau ngasih haknya karib kerabat? Kenal aja enggak? Tahu aja enggak? Mereka hidup susah mungkin, butuh bantuan mungkin, enggak tahu sama sekali. Tinggalnya di mana enggak tahu. Katanya tinggalnya di mana? Enggak tahu di mana. Ini enggak baik sama sekali. Mengetahui rahim kita, untuk kita menyambung tali silaturahmi dengan mereka, itu diantara sebab untuk bisa masuk ke dalam surga. Kemudian yang terakhir, di antara cara untuk bisa masuk ke dalam surga adalah memperberat timbangan amal. Beriman, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga, bermuamalah yang baik kepada masyarakat. Yang keempat adalah memperberat timbangan amal. Karena ujung-ujungnya semua amal ibadah kita akan ditimbang. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amal baiknya itu lebih berat, maka dia akan masuk ke dalam tempat penuh keridhaan, yaitu ke surga. Maka tugas kita setiap hari gimana caranya supaya timbangan amal baik kita ini lebih berat. Itu tugas kita setiap hari. Di antaranya yang bisa memperberat timbangan amal adalah berzikir kepada Allah. Nabi SAW mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang ringan untuk diucapkan, berat di timbangan, keduanya dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka diucapkan terus zikir ini. Kemudian di antara amal ibadah yang bisa memperberat timbangan amal adalah mengurus jenazah. Nabi SAW bersabda, man tabi'a janazatan hatta yusalla 'alaiha. Barang siapa yang mengiringi jenazah sampai disolatkan, wa yufragha minha, dan kemudian sampai dia itu selesai untuk diurus semuanya, falahu qiratan, maka baginya 2 qirat. Wa man tabi'aha hatta yusalla 'alaiha, barang siapa yang mengikutinya sampai disolatkan saja, falahu qirat, maka baginya 1 qirat. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi, dan demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lahuwa athqalu fi mizanihi min Uhud, bahwasanya 1 qirat itu lebih berat daripada 1 gunung Uhud. Apa tadi? Yang pertama mengiringi jenazah, mensolati sampai dimakamkan, dapat 2 qirat. Yang kedua mengiringi sampai disolatkan, nggak ikut nguburin, dapat 1 qirat. Apa qirat di sini? Lebih berat daripada 1 gunung Uhud yang ada di kota Madinah. Maka ini menjadi tugas bagi kita semua. Jadi kita perhatikan kalau ada jenazah yang meninggal, ada seorang yang meninggal, maka itu diantara cara untuk kita mendulang pahala. Untuk kita melihat bahwasanya kita butuh untuk mendapatkan pahala tersebut, maka datang ke sana, hadiri, solatkan, dan kalau bisa pun ikut untuk memakamkan. Nah, aktafi bihadza, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan ana persilahkan, tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, apakah diperbolehkan merutinkan membaca Allahumma inni as'aluka jannata firdaus dan Allahumma hasibni hisaban yasiro dalam setiap sujud salat sunnah dan salat wajib? Penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Ya boleh, nggak ada masalah untuk merutinkan membaca doa tersebut, dan doa tersebut pun diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada masalah untuk dirutinkan. Akan tetapi untuk jangan seorang itu meyakini doa tersebut menjadi satu rangkaian dalam ibadah sholat itu sendiri. Dia menganggap bahwasanya itu tidak masuk ke dalam rukun atau wajib sholat, dan yang disunahkan oleh Nabi
adalah untuk memperbanyak doa. Maka itulah doa yang selalu dia panjatkan, dan untuk dirutinkan itu nggak ada masalah sama sekali. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila orang tua soleh namun anak cucunya bermaksiat dan sebaliknya, apakah nanti akan dipertemukan di akhirat? Ya semoga. Ingat tadi modal utamanya adalah iman. Modal utamanya adalah iman. Dan orang yang beriman, bahkan setiap manusia itu pasti bermaksiat. Cuma maksiatnya ada yang banyak, ada yang sedikit. Maksiat beda-beda. Selama imannya itu tetap dijaga sebagai modal utamanya dia, maka semoga bisa dipertemukan nanti di akhirat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi bertanya, Ana pernah dengar ada riwayat Rasulullah pernah menceritakan bahwa ada perempuan yang mengerjakan amalan-amalan wajib, dia nggak bahkan nggak sholat malam itu masuk surga. Tapi ada perempuan yang sampai sholat malam tapi dia gibah gitu, dia masuk neraka. Apakah sholat malamnya itu nggak menolong perempuan itu? Ya, barakallahu fiik. Ini dalam sebuah hadis ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang seorang wanita yang dia itu banyak sholat sunnahnya, kemudian puasa sunnahnya dan juga sedekah sunnahnya, tetapi yang jadi masalah dia sering mengganggu tetangganya. Maka Nabi SAW mengatakan, hiya finnar, dia itu di neraka. Lalu sahabat ini bertanya lagi, ada seorang wanita yang tidak dikenal banyak sholat malamnya, puasa sunnahnya juga nggak banyak, sedekahnya pun nggak banyak, nggak sedekah kecuali sedikit disebutkan. Tapi dia nggak pernah mengganggu tetangganya. Maka kata Nabi, hiya fil jannah, tempat dia hiya fil jannah, yang tadi di surga, yang sebelumnya adalah di neraka. Maka bagaimana? Apakah sholat sunnahnya itu atau sedekah sunnahnya atau puasa sunnahnya, apakah tidak menolong dia sampai kemudian dia itu bisa terjerumus ke dalam neraka? Kita meyakini semua amal seseorang hamba itu bakal ditimbang. Semua bakal ditimbang, semua bakal fair nantinya. Pahala sholat sunnahnya dia, pahala puasa sunnahnya dia, pahala sedekah sunnahnya ditimbang, ditaruh di timbangan. Yang jadi masalah, dosanya pun ditimbang. Dia punya dosa mengganggu tetangga, yang mungkin mengganggu tetangganya ini dosanya besar. Dan memang karena gangguan yang diberikan kepada tetangganya besar. Bayangkan ada sebuah berita berapa tahun yang lalu, ada tetangga yang sering buang kantong isinya kotoran, dibuang ke rumah tetangganya. Terus menerus. Sampai kemudian dilaporkan ke RT, dilaporkan ke polisi, sampai ditangkap itu yang lempar kotoran itu. Ditanya kenapa begitu? Karena kata dia ini tetangganya nggak pernah kelihatan kerja, tapi kok kaya kata dia. Ini masuk berita, kan nggak masuk akal kan, kayak begitu kan? Tuh lihat itu, ini gangguan kayak begitu. Dibuang kotoran cuma gara-gara begitu aja. Padahal ternyata setelah dicek, tetangganya itu WFH. Jadi kerjanya memang semuanya itu dari internet semuanya, makanya nggak pernah kelihatan keluar rumah, tapi kerja. Cuma ya apapun yang dilakukan nggak ada urusan sama dia kan sebenarnya. Cuma masalahnya apa? Hasad, ini kan ngeganggu tetangga. Dan biasa model orang kayak begini pun dia bakal menghasut tetangga-tetangga yang lain. Ini jadi kerusakan di mana-mana. Sekarang bayangkan orang tinggal di sebuah perkampungan, sebuah tempat, tetangganya nggak ada yang akur sama dia, nggak nyaman sama sekali. Gara-gara apa? Dia nih satu orang yang hasut. Ini gangguannya besar luar biasa, gangguan besar luar biasa. Makanya ada pembahasan sendiri tentang hak tetangga yang harus dipenuhi, dan diantaranya adalah tidak boleh mengganggu tetangga. Nah, bismillah Ustaz, apabila datang ke keluarga dari orang tua angkat, apakah termasuk menyambung silaturahmi? Orang tua angkat, kalau dia memang tidak memiliki hubungan darah dengan kita,
maka itu bukan silaturahmi, tetapi itu adalah membalas jasa. Cuma masuk ke dalam silaturahmi kalau ternyata dia itu orang tua angkat ini menikah dengan ibu misalkan, atau orang tua angkat di sini maksudnya dia itu menikah dengan bapak. Berarti adanya hubungan lewat jalur apa? Lewat jalur pernikahan. Karena orang tua angkat ini maksudnya beda-beda. Ada orang tua angkat berarti memang dua-duanya itu orang tua angkat, dia itu diadopsi misalkan. Dia itu atau dari kecil tinggalnya sama kedua orang tua, nggak punya hubungan sama sekali, la darah wala apa, nggak ada. Cuma tadi Anda bilang ada orang tua angkat yang dia itu menikah dengan ibunya dia atau menikah dengan bapaknya dia. Jadi bapaknya punya istri banyak misalkan, berarti nikah dengan bapaknya dia. Nah itu ada hubungan, itu namanya menyambung silaturahmi juga. Dan nanti bapaknya itu punya istri lain, kemudian dari istri itu punya anak-anak yang lain. Nah menyambung dengan anak-anak tersebut itu menyambung tali silaturahmi juga. Karena ada hubungan dengan siapa? Dengan bapak. Begitu juga dengan lewat jalur yang ibu tadi. Tapi tadi Anda sampaikan kalau tidak ada hubungan dari darah, tidak ada hubungan juga lewat jalur pernikahan, maka menyambung dengan dia bukan menyambung tali silaturahmi, tetapi untuk balas jasa. Kadang dia yang ngurus kita, dia yang memberikan membiayai pendidikan kita misalkan dari kecil misalkan. Nah itu namanya balas jasa. Ini masuk ke dalam hadis la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Nah, rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.